Halo pecinta film, welcome back di Sora Film. Di alur kali ini saya akan membahas alur film True and False Monkey King, yang dimana pada film kali ini kita akan dibuat bingung karena di film ini terdapat dua Sun Gokong. Penasaran dengan alur ceritanya? Santuikan terus videonya. Tapi sebelum lanjut, siapkan dulu kopi plus good braai. Oke, jika sudah, let's check this out. Oke, sobat santuy, di awal film kita diperlihatkan ada sebuah narasi yang dijelaskan seorang ratu siluman yang memimpin perang melawan para dewa. Demi menghentikan para siluman, para dewa menugaskan seorang biksu mencari kitab suci ke barat. Biksu itu membawa tongkat 9 cincin yang jika tongkat tersebut berhasil tiba di Gunung Roh, maka seluruh kaum siluman akan musnah. Oleh karena itu, para siluman tidak tinggal diam. Mereka berusaha menghancurkan tongkat 9 cincin tersebut. Dan film ini pun dimulai. Scene berpindah, kita diperlihatkan seorang siluman yang bernama Liwer terlihat menghampiri seorang siluman perempuan yang bernama Jiteng yang terluka akibat setelah bertarung dengan Wukong. Melihat kekasihnya terluka, insting bucinnya pun keluar sob. Ia langsung membawa si Jiteng tersebut untuk diobati. Perjalanan ia lewati walau dengan ganasnya ombak, ia terus maju tanpa rasa takut sampai pada akhirnya ia sampai di tempat Ratu Merak atau Ratu Siluman. Sesampainya di sana, ia memohon kepada Ratu Merak untuk mengobati kekasihnya si Jiteng tersebut, Bray. Dan permohonan si Liwer itu pun dikabulkan, tapi dengan syarat si Jiteng harus menyamar menjadi Wukong untuk kemudian mengambil tongkat 9 cincin dari tangan Biksu Tong atau guru si Wukong, Bray. Liwer pun berpikir demi keselamatan si Jiteng dia bersedia menjadi Wukong palsu. Setelah itu si Ratu Merak membacakan mantra-mantra jahanamnya untuk merubah si Jiteng menjadi Wukong palsu. Di situ penampilan si Jiteng dirubah, ingatannya pun juga dihilangkan agar dia merasa benar-benar menjadi Wukong yang asli. Scene berpindah ke Wukong, di mana di situ dia terbangun dari tidurnya dan merasakan hal yang buruk akan terjadi kepada mereka. Di situ dia bersama 3 orang yang menemaninya ke barat untuk mengambil kitab suci. Di antaranya ada Wuqing, Patkai, dan gurunya si Wukong yaitu Biksu Tong. Scene berpindah di mana Biksu Tong kembali melanjutkan perjalanan. Di situ dia mampir di sebuah desa untuk meminta sedekah. Tanpa sengaja, Biksu Tong menabrak seorang pria yang dimana pria tersebut adalah kepala desa dari desa tersebut, Bray. Setelah mengetahui bahwa orang yang menabraknya itu adalah Biksu Tong, kepala desa tersebut memanggil semua warganya untuk berkumpul. Di situ, Biksu Tong disambut dengan sangat ramah oleh para warga. Sampai pada akhirnya, Biksu Tong merasa ada keganjalan karena orang-orang melihat sinis kepadanya. Tiba-tiba, saat akan memberi minuman, si kepala desa tanpa sengaja menjatuhkan sebuah kapak yang berada di bawah celananya. Kan anjir. Hal itu pun membuat Wukong dan yang lainnya menjadi waspada, Bray. Di situ si kepala desa menjelaskan maksud dan tujuannya, yaitu untuk mengambil tongkat yang dibawa Biksu Tong, karena jika mereka tidak mengambil tongkat tersebut, para siluman akan membunuh semua penduduk di situ, Bray. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya si kepala desa menyuruh semua warganya untuk menyerang kelompok Biksu Tong, karena di situ Biksu Tong tidak mau menyerahkan tongkatnya. Di situ terjadi adegan baku hantam antara Wukong dan penduduk desa tersebut. Tiba-tiba muncul salah seorang siluman dan siluman itu adalah kakaknya si Jiteng yang tadi di awal terluka. Di situ juga ada si Jiteng yang sudah pulih dari lukanya dan mereka berdua berniat merebut tongkat 9 cincin yang dibawa oleh Biksu Tong. Si Jiteng pun hampir berhasil merebut tongkat 9 cincin punya Biksu Tong tersebut, Bray.
Tapi dengan sigapnya si Wukong berhasil menghentikan si Jiteng tersebut dengan satu pukulan tongkatnya. Di situ si Wukong membiarkan si Jiteng hidup dan dia menyuruh si Jiteng untuk pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba setelah keributan sebelumnya beres, tiba-tiba masalah baru muncul. Di situ terlihat ada kabut asap. Di situ Wukong merasa akan ada bahaya yang muncul dan menyuruh kepada Wu Qin dan Pat Kai untuk mengamankan gurunya ke tempat yang aman. Setelah beberapa saat, di balik kabut asap tersebut, muncul salah seorang yang mirip sekali dengan si Wukong tersebut, Bray. Si Wukong pun sangat terkejut. Orang yang mirip dirinya itu adalah si Liwer yang di awal film dirubah oleh si Ratu Merak menjadi si Wukong KW, Bray. Tanpa banyak basi banyak cincong, mereka berdua saling menyerang dan adegan baku hantam pun terjadi. Pada akhirnya Wukong berhasil mengalahkan si Liwer sampai tidak sadarkan diri, dan pertempuran tersebut pun dimenangkan oleh si Wukong yang asli. Scene berpindah kepada si Liwer yang dimana di situ dia sudah tersadar akibat pertempurannya dengan si Wukong. Di situ dia berada di perkumpulan para siluman. Di situ si Liwer mengaku kekeh bahwa dirinya adalah si Wukong yang asli. Itu para siluman kaget melihat Wukong ada di tempatnya dan mereka pun langsung menyerangnya. Lalu di situ muncul ketua siluman yang melerai kegaduhan tersebut. Ketua tersebut bernama Shintuo. Di situ Shintuo menjelaskan kepada para siluman bahwa Wukong yang ada di hadapannya adalah si Liwer, yaitu anggota mereka. Lalu setelah kejadian itu, si Liwer dibawa ke ruangan ketua siluman. Di situ sang ketua menjelaskan kepada si Liwer bahwa dirinya adalah Liwer bukan Wukong, karena dia dahulunya dirubah oleh si Ratu Merak menjadi Wukong yang KW dengan maksud agar bisa mengambil tongkat 9 cincin. Di situ si Liwer menyangkalnya, dia kekeh mengaku sebagai si Wukong. Di situ si Liwer langsung pergi begitu saja dari perkumpulan siluman. Dalam perjalanan si Liwer diselang oleh kakaknya si Jiteng. Tapi tiba-tiba si Jiteng juga muncul untuk menyelamatkan si Liwer. Di situ terjadi adegan baku hantam antara si Jiteng dan kakaknya. Yang baku hantam tersebut berhasil dimenangkan oleh si Jiteng. Setelah itu si Jiteng dan si Liwer pergi begitu saja dari tempat kejadian tersebut, meninggalkan kakak si Jiteng yang terperangkap oleh jurus si Jiteng. Scene berpindah di Menara Jiuxian. Terlihat seorang prajurit Istana Langit yang bernama Yan Jiang mendapat perintah dari Kaisar untuk menangkap Wukong yang palsu, yaitu si Liwer. Disebabkan Kaisar sudah tahu rencana si Ratu Merak. Di situ si Kaisar menyuruh si Yan Jiang agar tidak ceroboh karena menangkap si Liwer tersebut akan susah. Karena mukanya sama persis dengan si Wukong yang asli, Bray. Scene berpindah kepada si Liwer dan si Jiteng yang mendatangi suatu tempat. Di situ si Liwer menemui Dewa Abadi untuk membentuk kembali tubuh bajanya. Si Liwer mengetahui dirinya bisa membentuk tubuh baja karena dia memiliki semua ingatannya si Wukong. Di situ sang dewa mengabulkan permintaan si Liwer, Bray, dan mengeluarkan tungku abadi. Kemudian si Liwer pun masuk ke tungku tersebut dan menerima api dewa. Sampai pada akhirnya proses itu pun selesai. Si Liwer telah keluar dengan kekuatannya yang meningkat setelah masuk ke dalam api abadi. Oke Bray, sebelumnya saya minta maaf karena di film ini saya bagi menjadi dua episode ya. Dan episode yang ini nih adalah episode yang pertama. Maklum ya Bray, saya membuat video satu ini aja sudah ngos-ngosan. Dan pastinya saya tidak kuat lah, tidak mampu istilahnya. Dan kalian tunggu aja sisa selanjutnya di part 2 nya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe nya agar saya tidak pusing untuk membuat part 2 nya ya. Oke, saya tunggu part 2 nya.